Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang akan kita ubah yaitu diantaranya yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kedua, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kelima, mengubah desimal menjadi persen. Dan yang terakhir adalah mengubah persen menjadi desimal. Untuk itu, coba anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, dalam hal ini nanti akan ada dua cara dalam mengubahnya. Yang pertama, ubahlah penyebut pada pecahan tersebut menjadi kelipatan 10. Misalkan 10, 100, 1000, atau seterusnya. Namun, yang kedua, jika penyebut pada pecahan tersebut tidak dapat dijadikan menjadi kelipatan 10, maka nanti dalam penyelesaiannya, dalam pengubahannya, itu menggunakan cara pembagian porogapit. Untuk itu, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nomor 1, 3/10. Pada penyebutnya, di situ terdapat bilangan 10, di mana 10 itu mempunyai 0 sebanyak 1. Sehingga dapat kita temukan hasilnya itu menjadi 0,3. 3 yang tadi sebagai pembilang langsung dijadikan sebagai bilangan yang ada di belakang tanda koma. Kemudian nomor 2. 45/100. Karena penyebutnya itu merupakan bilangan 100 dengan dua bilangan 0, maka nanti hasil pecahan desimalnya itu ada dua bilangan di belakang tanda koma. Sehingga untuk pembilangnya yaitu 45 dijadikan sebagai dua bilangan di belakang tanda koma, sehingga hasilnya diperoleh 0,45. Begitu juga seterusnya untuk penyebut yang kelipatannya 10. Nah, contoh lainnya yaitu nomor 3. Ada pecahan biasa yang bernilai 3/4. Karena 4 itu bukan kelipatan dari 10, kita dapat menjadikan bilangan 4 di situ menjadi bilangan kelipatan 10, yaitu pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan bilangan 25, sehingga mendapatkan hasil 75/100. Dan hasil akhirnya adalah 0,75. Nah, begitu juga seterusnya untuk contoh-contoh yang lainnya, jika penyebutnya itu dapat dijadikan menjadi bilangan kelipatan 10. Untuk contoh yang berikutnya, yaitu yang keempat, jika penyebut dari pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10, maka tadi harus kita hitung dengan cara pembagian menggunakan porogapit. Caranya perhatikan seperti ini. Di situ diminta untuk mengubah pecahan biasa yang bernilai 2/3 itu menjadi pecahan desimal berapa? Caranya menggunakan porogapit. Pembilang dituliskan pada bagian dalam porogapitnya.
Penyebutnya yaitu 3 diletakkan di luar. Kemudian dibagi seperti dalam perhitungan Prokapet sebelumnya, di kelas sebelumnya. 2 dibagi 3, tidak dapat, tidak menemukan, makanya diberikan bilangan 0. Dan seterusnya sehingga mendapatkan hasil untuk bilangan 2/3 adalah 0,667 yang nanti boleh dibulatkan juga menjadi 0,7. Kemudian untuk yang berikutnya adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Caranya di sini cukup mudah. Anak-anak nanti tinggal mengubah bentuk desimalnya tersebut menjadi pecahan yang berpenyebut itu kelipatan 10. Seperti tadi, 10, 100, 1000, dan seterusnya. Apabila penyebutnya sudah berkelipatan 10, nanti tinggal anak-anak ubah pecahan biasa tersebut menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau dengan FPB-nya. Sebagai contohnya, untuk yang nomor 1 adalah 0,6. Karena pada bilangan desimal tersebut, itu hanya ada satu angka di belakang tanda koma, yaitu 6, maka dapat dijadikan pecahan dengan penyebut 10, sehingga hasilnya 6/10. 6 dan 10 sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah 3/5. Untuk contoh yang kedua, di sini Bu Guru berikan contoh yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu 1,25. Karena ada 2 angka di belakang tanda koma, berarti penyebutnya itu menjadi per 100, sehingga hasilnya 125/100. Dan dari hal itu, dari pecahan tersebut kita sederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana dengan membaginya pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu 25. Sehingga hasilnya adalah 5/4. Untuk berikutnya yaitu kita mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Dalam hal ini cukup mudah. Pecahan biasa tersebut tinggal kita kalikan dengan 100%. Kemudian nanti tinggal disederhanakan. Akan mendapatkan bentuk persennya secara langsung. Sebagai contohnya, nomor 1, 1/5. Nanti pecahan 1/5 kita kalikan dengan 100%. Kemudian kita sederhanakannya. 5 dengan 100-nya. 5 mendapat sama-sama dibagi 5 ya. 5 mendapatkan 1, 100 dibagi 5 itu mendapatkan 20. Sehingga hasil akhirnya untuk bentuk persennya adalah 20%. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu 3/4. Kita kalikan 100%. 100 dengan 4 sama-sama dibagi 4. 4 dapat 1, 100 dapat 25, sehingga untuk hasil akhirnya adalah 3 kali 25 sama dengan 75%. Berikutnya, untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ini kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Kalau tadi dikalikan 100%, nah kalau ini bentuk persennya per 100 sebagai penyebutnya, nanti disederhanakan dengan bilangan yang sama sampai ke bentuk yang paling sederhana. Sebagai contohnya adalah ini. 75% itu dibuat ke bentuk pecahan dengan penyebut 100 menjadi 75/100. Kemudian disederhanakan dengan pembilang dan penyebut sama-sama dibagi bilangan 25. Sehingga hasil akhirnya adalah 3/4. Begitu juga untuk contoh yang di bawahnya, 125% dibagi bilangan yang sama yaitu 25. Akan mendapatkan hasil 5/4.
namun belum sederhana. Jadi kita sederhanakan menjadi 1/4. Untuk berikutnya adalah mengubah desimal ke bentuk persen. Untuk pengubahan ini caranya yaitu dengan mengubah bentuk desimalnya tersebut menjadi pecahan dengan penyebut 100. Sebagai contohnya adalah berikut ini. Nomor 1, 0,2 itu diubah menjadi 2/10. Karena penyebutnya 10 itu belum menjadi 100, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan bilangan yang sama untuk membuat penyebut menjadi 100, yaitu sama-sama dikali 10, sehingga mendapatkan 20/100. Jadi hasilnya adalah 20%. Nah, kemudian untuk nomor 2, 0,35. Di situ bentuk pecahan biasanya adalah 35/100. Jadi langsung dapat kita temukan hasilnya, yaitu 35%. Dan yang terakhir adalah contoh ketiga, 0,125. Bentuk pecahan biasanya menjadi 125/1000. Karena penyebutnya itu masih 1000, belum bentuk 100, maka harus kita bagi dengan bilangan 10 supaya mendapatkan penyebut 100. Jadi pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan 10. Mendapatkan 12,5/100. Sehingga untuk hasil akhirnya adalah 12,5%. Kemudian untuk yang terakhir adalah mengubah persen menjadi bentuk desimal. Caranya adalah dengan bentuk persennya tadi diubah ke bentuk pecahan dengan penyebut per 100 terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru diubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang tanda koma. Seperti apa caranya? Coba perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, 2%. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan penyebutnya 100, yaitu 2/100. Hasilnya mendapatkan 0,02. Kenapa di belakang tanda koma itu ada bilangan 0 dan 2, ada dua angka di belakang tanda koma? Karena penyebutnya tadi adalah per 100. Jadi seperti pengubahan penjelasan pada yang pertama tadi. Jadi hasil akhirnya adalah 0,02. Kemudian yang nomor 2, 45% menjadi bentuk pecahan biasa yaitu 45/100. Karena pecahannya penyebutnya itu 100, harus ada dua angka di belakang tanda koma untuk bentuk desimalnya, sehingga mendapatkan 0,45. Nah, untuk contoh yang terakhir, sedikit berbeda yaitu 50%. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasanya menjadi 50/100. Karena pecahan tersebut dapat kita sederhanakan dengan membagi bilangan kelipatan 10, yaitu di situ sama-sama dibagi 10, sehingga hasilnya adalah 5/10, maka dapat kita peroleh untuk hasil akhirnya adalah 0,5 untuk bentuk desimalnya. Cukup jelas ya untuk penjelasan mengenai bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan.